Shalom Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Sekali lagi Shalom. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita terus Tuhan berikan kesehatan, kekuatan untuk boleh beribadah kepadanya. Mari Bapak dan Ibu, saya mengajak kita untuk mengambil saat teduh di hadapan Tuhan sejenak. Menyiapkan setiap hati dan pikiran kita untuk datang bersekutu dengan Tuhan. Mengucapkan syukur kita kepada Tuhan atas kebaikannya, anugerah yang Tuhan selalu berikan kepada kita, nafas kehidupan hingga sampai pada detik ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Pada saat ini kami akan bersekutu dengan Engkau. Hadirlah di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat teduh selesai, Bapak Ibu saya mengajak untuk bangkit berdiri. Kita akan memberikan penghormatan yang tertinggi kepada Tuhan. Hormat bagi Bapa Surga. Pertolongan kepada kita pada ibadah pagi hari ini, tanggal 22 Maret 2020, terjadi dalam pertolongan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan Yesus menyertai kita sekalian. Amin. Masih tetap berdiri, mari kita bernyanyi bagi Tuhan. Kita katakan, sukacitaku penuh. Yesus, sembuhkan
menyadari betapa kita sering melakukan dosa di hadapan Tuhan dan sesama kita. Karena itu marilah kita berdoa untuk mengaku secara pribadi dan juga secara bersama-sama. Kita berdoa. Bapa di surga, ketika Tuhan menghadirkan kami di dalam tugas dan pekerjaan bahkan pelayanan kami berusaha untuk melawan setiap dosa yang ada di sekitar kami. Tapi juga seringkali kami ikut teralami melakukan hal-hal yang tidak layak dan tidak pantas bagi Tuhan dan juga bagi sesama kami. Karena itu ya Tuhan, ketika kami menyadarinya, kami tidak mampu untuk melepaskan semua itu dari kehidupan kami. Kami memohon kepada Tuhan, Engkau ya Yesus yang sudah rela menderita mati di kayu salib. Darah Tuhan Yesus telah tercurah bagi kami umat-Mu. Ampuni kami ya Tuhan, dan kami percaya darah Tuhan Yesus sanggup menyucikan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan percaya pengampunan hanya datang dari Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, berita pengampunan. Sebagaimana firman Tuhan mengatakan, pada Tuhan sesembahan kami ada kesayangan dan keampunan. Walaupun kami telah memberontak terhadap Dia, dalam Daniel 9 ayat 9, selaku pelayan Tuhan Yesus Kristus, saya memberitahukan bahwa Tuhan telah mengampuni setiap kita yang mengakui dosa-dosanya di hadapan Tuhan. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Masih tetap berdiri bersama dengan gereja-gereja segala abad dan sepanjang zaman. Mari kita menyatakan komitmen iman dengan hati, lidah, dan bibir kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Tuhan Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudara dipersilakan duduk kembali. Saya sapa kembali, Shalom. Sekali lagi Shalom. Mari sama-sama kita bernyanyi memuji muliakan nama Tuhan. Kita katakan, ku kan bangkit. Mari kita semua umat pilihan Tuhan. Mari sama-sama kita bertepuk tangan kepada Tuhan. Sekarang
Besar kasih setiamu Tuhan. Sama-sama kita akan bersorak-sorak bagi Tuhan. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan.
kita? Haleluya. Saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Pastor Yoges Singat. Mari sama-sama kita menyiapkan hati dan pikiran kita. Namun sebelumnya kita angkat pujian bagi Tuhan. Suaramu ku dengar memanggil diriku. Shalom Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Saya mengundang untuk berdiri. Pagi ini saya akan membacakan firman Tuhan yang diambil dari Markus pasal 1 ayat 15 sampai dengan 39. Katanya, waktunya telah genap, kerajaan Tuhan sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Dia. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi,
dilihatnya Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka, dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus di dalam perahu bersama orang-orang upahannya, lalu mengikuti dia. Mereka tiba di Kapernaum. Setelah hari Sabat mulai, Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Pada waktu itu di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Tuhan." Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Roh jahat itu menggoncang-goncang orang itu, dan sambil menjerit dengan suara nyaring, ia keluar daripadanya. Mereka semua takjub, sehingga mereka memperbincangkannya. Katanya, "Apa ini? Suatu ajaran baru. Ia berkata-kata dengan kuasa. Roh jahat pun diperintahnya, dan mereka taat kepadanya." Lalu tersebarlah dengan cepat kabar tentang dia ke segala penjuru di seluruh Galilea. Sekeluarnya dari rumah ibadat itu, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Ia pergi ke tempat perempuan itu, dan sambil memegang tangannya, ia membangunkan dia, lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Menjelang malam, sesudah matahari terbenam, dibawanyalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara, sebab mereka mengenal dia. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Waktu menemukan dia, mereka berkata, "Semua orang mencari engkau." Jawabnya, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang." Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya, amin. Bapak dan Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Anggota gereja yang dikasihi Kristus, sebelum kita masuk pada renungan, marilah kita berdoa. Ya Roh Kudus, urapi setiap kami yang hadir, urapi setiap anggota gereja yang berada di rumah-rumah, yang dengan setia mengikuti ibadah ini. Sekalipun ya Tuhan, kami dihalangi oleh berbagai situasi, tapi ya Tuhan, kuasa kasih-Mu tetap menjadi bagian dalam hidup ini. Karena itu ya Bapa di sorga, kuduskan kami semua, supaya kami dapat mendengar dan memahami, melakukan akan panggilan Tuhan sebagai anggota gereja yang Tuhan kasihi. Berfirman bagi kami semua ya Bapa, kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Saudara-saudara anggota gereja yang Tuhan Yesus kasihi, baik yang ada di tempat pun yang ada di rumah-rumah masing-masing. Dalam pembacaan firman Tuhan hari ini, memberikan penjelasan kepada kita semua sebagai umatnya,
bagaimana Yesus memulai pelayanan di dunia ini. Ada beberapa potret misi pelayanan Yesus. Nah, dalam pembacaan firman Tuhan hari ini, kita melihat pertama bahwa firman Tuhan ini mau memberitahukan awal pelayanan Yesus dimulai di Galilea. Yang kedua yang kita lihat bahwa Yesus memperlengkapi pelayan untuk ikut melayani. Dan yang ketiga, Yesus mulai mengajar di Bait Tuhan di Kapernaum. Dan yang keempat, Yesus menyembuhkan ibu mertua dan orang-orang lain. Tidak kalahnya yang kelima melanjutkan mengajar di kota-kota lain di sekitar Galilea. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, hari ini Tuhan inginkan kita semua bersekutu. Tuhan tidak inginkan kita tercerai-berai. Tuhan ingin kita bersekutu sebagai gereja. Namun kita harus percaya, saudara-saudara, hari ini Tuhan inginkan persekutuan terjadi di masing-masing keluarga. Amin. Agar terbangun mezbah Tuhan dalam keluarga dan tercipta persekutuan yang intim dan harmonis dalam keluarga. Anggota gereja yang Tuhan Yesus kasihi, marilah kita mulai menelaah dan merenungkan firman Tuhan yang dimulai dengan kita memahami perjalanan potret misi pelayanan Yesus yang pertama di Galilea. Injil Markus ini memulai bercerita bagaimana Yesus mendengar Yohanes Pembaptis ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara. Namun dalam kondisi itu, saudara-saudaraku, sepertinya Yesus justru memiliki kesempatan untuk memasyurkan Injil serta menyuruh manusia untuk bertobat dan percaya kepada Injil itu. Kata Yesus, waktunya sudah genap. Kemudian diteruskan dengan kata-kata, kerajaan Tuhan sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Dalam kata kerajaan Tuhan, saudara-saudaraku, dapat dipahami dalam 3 pengertian. Yang pertama, di dalamnya kita memahami kerajaan Tuhan termasuk semua orang yang menamakan dirinya Kristen, walaupun mereka belum dilahirkan kembali. Kita ingat, saudara-saudaraku, bagaimana perumpamaan tentang sebuah pukat yang mengumpulkan berjenis-jenis ikan. Ada ikan yang baik, ada juga ikan yang tidak baik, saudara-saudara. Yang berikutnya kita ingat ada perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Semua kita memahami perumpamaan itu. Sehingga yang ketiga, saudara-saudaraku, kerajaan Tuhan itu berarti semua kita orang Kristen. Orang Kristen yang sejati, yang sudah dilahirkan kembali. Maka kita ini berarti kita berada dan terus berada di dalam kasih dan anugerah Tuhan. Yang berikutnya kita memahami bahwa kerajaan akan didirikan pada waktu Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Dan itulah yang kita nanti-nantikan, saudara-saudaraku. Pada waktu itu ia akan datang sebagai Mesias Israel dalam kerajaan 1000 tahun. Inilah tema sentral dan berita-berita yang diucapkan oleh Kristus Yesus Tuhan kita. Selanjutnya, saudara-saudaraku, dalam memperlengkapi pelayanan Tuhan, maka dia berusaha untuk mencari dan memilih orang-orang yang layak dan pantas dalam pelayanan itu. Pengalaman yang tertolak di daerahnya sendiri, maka ia pergi berjalan-jalan di tepi danau Galilea. 2 orang bersaudara, yaitu Simon dan Andreas, sedang menebarkan jala. Ketika Yesus melihat mereka, segera mereka dipanggil untuk mengikut dia. Tanpa menanyakan apa-apa, saudara-saudaraku,
mereka langsung mengikuti Yesus. Mereka meninggalkan pekerjaannya, kaum keluarganya, rumah tangganya, bahkan ada hal-hal yang lain. Mereka rela meninggalkan demi mengikut Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak menjanjikan apa-apa, saudara-saudaraku, sebagai upah, sebagai gaji mereka. Tidak ada itu. Betapa terkagumnya kita melihat iman mereka untuk menjadi pengikut Yesus. Mereka sungguh-sungguh sudah yakin bahwa Yesus yang memanggil mereka adalah Mesias. Hal itulah yang membuat mereka percaya kepadanya dan mengikut Yesus. Sama halnya saudara-saudaraku, ketika Tuhan memanggil Yakobus dan Yohanes pun langsung meninggalkan semuanya. Kedua-duanya sadar benar bahwa Yesus adalah Mesias, sehingga mereka tidak khawatir akan kehidupan mereka sehari-hari. Dari firman Tuhan yang kita baca ini mau mengatakan bahwa pekerjaan mereka sebagai pengikut Yesus bukanlah suatu hal yang menyenangkan dan gampang, saudara-saudaraku. Karena mereka harus terus mengikuti Yesus ketika dia melaksanakan panggilannya sebagai pelayan Bapaknya. Namun ada hal yang kita lihat, bahwa satu keuntungan mereka dibentuk iman percayanya bersama guru atau rabi ini. Mereka berada di sekitar Yesus selama 3 tahun. Bukan suatu hal yang pendek, tetapi cukup panjang. Dan ini bermakna sekali, besar manfaatnya. Di sini juga kita menjumpai Yesus memanggil orang-orang sederhana, saudara-saudaraku. Mungkin seperti saya yang tidak ada apa-apanya. Dia menjumpai orang, dan mungkin kita semua, bahkan saya pada khususnya, menjadi heran. Kenapa, apa sebabnya Yesus tidak memanggil dan memilih orang-orang pandai berbicara dan pandai berteologi. Bahkan mungkin dia akan ambil dari keturunan rabi, keturunan imam, saudara-saudara. Supaya apa? Supaya Injilnya dapat dimasyurkan dan dapat dihormati. Sekarang seperti itu, saudara-saudara. Namun Rasul Paulus mengatakan di dalam 1 Korintus 1:26-28, dia katakan tidak banyak di antara yang dipanggil yang berhikmat menurut ukuran manusia. Yesus, saudara-saudaraku, menaruh hormat pada mereka yang meskipun rendah di mata dunia, rendah di mata manusia, namun bergiat dalam pekerjaan dan saling mengasihi. Inilah yang menjadi standar yang Yesus inginkan. Kemudian saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kita melihat potret yang selanjutnya, yaitu Yesus mengajar di rumah ibadat pada hari Sabat. Kita memahami bahwa dalam tradisi orang Yahudi, pada hari Sabat, ibadah dimulai dengan menyembah. Diikuti dengan pembacaan hukum Taurat serta salinannya, dan disusul dengan khotbah dan renungan. Itu yang terjadi, nyaris seperti kita juga, saudara-saudara. Diikuti dengan penjelasan dari bagian Taurat yang dibacakan pada saat itu. Pada saat itu Yesus masuk sebagai orang yang baru dan pertama hadir dalam sinagoge itu. Serta merta Yesus diminta supaya dia dapat berkhotbah, dapat menyampaikan ajarannya. Dan memang seperti itu kebiasaan yang terjadi pada zaman Yesus. Biasanya ahli-ahli Taurat itu selalu memakai kitab Taurat, saudaraku, dan kitab nabi-nabi sebagai dasar khotbah mereka. Dan di samping itu juga melekatlah mereka peraturan-peraturan adat istiadat orang Yahudi. Itu sebabnya mereka sering mengatakan para ahli-ahli Taurat ini dimulai dengan telah difirmankan. Berbeda dengan Yesus, saudara-saudaraku. Yesus mengajar mereka dengan memakai ucapan, "Aku berkata kepadamu."
bahwa ia datang dari sorga dan bahwa ia adalah anak Tuhan. Karena itu pengetahuan yang ia sampaikan pada saat itu adalah pengetahuan yang berasal dari sorga sendiri, bukan dari dasar sekolah teologi mungkin. Oleh karena itu saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, tidaklah mengherankan jika pendengar-pendengar itu menjadi tercengang dan takjub, menjadi percaya juga pada Yesus pada saat itu. Yang mengajar sebagai orang yang memiliki kuasa, kata firman Tuhan, kuasa dari sorga. Yohanes 7:14 mengatakan pengajaran Tuhan Yesus disertai dengan Roh Kudus yang menghidupkan manusia, para pendengar pada saat itu dan juga pada saat ini, saudara-saudara. Dalam kondisi ibadah saat itu, saudara-saudaraku, Injil Markus menceritakan di sana bahwa ada mujizat yang pertama terjadi yang dilakukan oleh Yesus ketika dia berada di Galilea. Bukan di Kana ya saudara-saudaraku, ini lain yang Markus katakan. Dikatakan bahwa orang yang kerasukan roh jahat datang ke rumah ibadat, datang ke gereja. Saudara-saudara, hati-hati, ternyata iblis juga bisa masuk ke gereja. Kadang-kadang ia menyamar sebagai malaikat terang, kata 2 Korintus 11 ayat 14. Perhatikanlah dalam bacaan ini, roh jahat pada saat itu juga mengenal Yesus, mengakui ketuhanannya. Luar biasa saudara-saudaraku. Roh jahat itu tahu bahwa ia setrunya Yesus, dan mustahil keduanya dapat bersenang-senang, bahasa saya itu. Lidah orang tersebut dipakai oleh roh jahat, hati-hati kita semua, yang mengakui bahwa kuasa Yesus lebih besar daripada kuasa iblis itu. Yesus menyuruh roh jahat itu diam, saudara-saudara. Diam dalam bahasa aslinya dikatakan bahwa hendaklah mulutmu terkekang. Jadi seperti binatang yang dikekang untuk tidak bisa semaunya dia. Pertanyaan kita mungkin pada saat ini, termasuk saya, mengapa Yesus menyuruh roh jahat itu diam? Padahal ia mempertontonkan ketuhanannya. Mengapa Yesus tidak menerima kesaksian roh jahat itu? Saudara-saudaraku, sebagai wakil kerajaan terang, Yesus tidak menerima kesaksian dari roh jahat yang mewakili kerajaan kegelapan itu. Si iblis itu sangat cerdik, sehingga Yesus tidak mengizinkan dia untuk mengatakan sesuatu, saudara-saudara. Meskipun yang kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar. Tujuan kesaksiannya itu bukan untuk memuliakan Tuhan. Maka Yesus menghardik roh jahat itu dengan berkata, keluarlah daripadanya. Roh jahat itu tidak dapat bertahan di depan mata Yesus, karena tidak tahan melihat kesucian Yesus, saudara-saudara. Kuasa Tuhan, kita percaya, lebih besar dari segala kuasa apapun, termasuk kuasa-kuasa yang sedang menakutkan hari ini. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, tidak sampai di sana potret Tuhan Yesus terjadi dengan seorang menyampaikan bahwa ada mertua Petrus sedang lagi sakit demam. Oleh karena itu Yesus pergi ke rumah mertua Petrus. Ini menunjukkan kepada kita, Petrus, Rasul Tuhan itu sudah beristri. Menurut Lukas, saudara-saudaraku, demam ibu mertua Petrus itu keras. Tapi mungkin saya percaya bukan demam corona seperti saat ini. Pada saat Yesus memegang tangan mertua Petrus, demam itu segera hilang, saudara-saudaraku. Betapa mudahnya Yesus menyembuhkan orang sakit, saudara-saudara. Namun harus kita ingat, saudara-saudara, maksud kesembuhan yang kita terima, yang mungkin pernah kita terima, itulah bukan semata-mata untuk kepentingan pribadi kita,
Bukan untuk kita berfoya-foya menghabiskan waktu percuma, tetapi untuk memuliakan Tuhan, saudara-saudara. Dikatakan dalam pembacaan firman Tuhan, ibu mertua Petrus langsung melayani Yesus dan timnya. Itulah maksud kesembuhan, saudara-saudaraku, supaya kita bisa melayani baik langsung kepada Kristus secara pribadi maupun kepada sesama manusia kita. Pelayanan kesembuhan Yesus dilakukan dari pagi sampai matahari terbenam, tanpa berkeluh kesah mengatakan, saya lelah, saya capek, saudara-saudara. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, selanjutnya dikatakan di situ bahwa pelayanan Yesus itu terjadi dari subuh pagi sampai petang. Dan itu masih banyak orang meminta kesembuhan. Saya percaya kalau Yesus ada secara sosok, betapa banyaknya orang untuk datang kepada Yesus. Sehingga tidak ada waktu baginya untuk istirahat. Sekalipun demikian, saudara-saudaraku, kita baca dalam firman Tuhan, Yesus bangun lebih awal, lalu pergi ke tempat yang sunyi untuk berdoa. Untuk berdoa, saudara-saudaraku, perhatikan bahwa dalam pelayanan Yesus yang sesibuk itu, ia mengutamakan doa. Mengutamakan doa. Mengutamakan doa, saudara-saudaraku. Betapapun beratnya pekerjaan pelayanan yang harus diselesaikannya, ia tidak pernah lalai untuk tidak berdoa pada malam hari. Mungkin juga mengurangi jam-jam istirahat tidurnya. Yang merasa perlu mengisi kembali hidupnya untuk kuat melayani. Seperti kita, jangan dikira kalau kita melayani tanpa doa, saudara-saudara. Tuhan merasa perlu mengisi kembali hidupnya untuk apa? Untuk kuat di dalam melayani umat yang belum mendengarkan firman Tuhan. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, jika Yesus saja sebagai Tuhan sangat mementingkan doa, terlebih lagi kita, saudara-saudaraku, yang penuh dengan kelemahan, penuh dengan dosa, penuh dengan keterbatasan. Karena itu perlu saudara-saudara harus mengambil waktu untuk berdoa. Agar apa? Agar kita mengisi kembali hidup kita dengan roh Tuhan untuk dapat melayani selanjutnya. Dalam penutup khotbah ini, saudara-saudaraku, kita memahami ketika kita beribadah di rumah-rumah kita saat ini, ini karena kebijakan pemerintah untuk merumahkan. Guna apa? Guna mengantisipasi penularan virus corona ini. Namun saya percaya tidak akan menghambat iman saudara untuk datang kepada Yesus, sekalipun ibadah ini terbatas dalam keluarga. Jika Yesus dapat mengusir setan dan menyembuhkan sakit ibu mertua Petrus, saya dan saudara-saudara harus percaya lewat doa pada Yesus, maka keluarga kita pasti dihindarkan dari virus corona. Pasti kita, keluarga kita, disembuhkan dari kelemahan jika saat ini sedang ada yang mungkin kelemahan tubuh. Pasti akan disembuhkan. Saudara-saudara yang kedua, saudara-saudaraku, sekiranya Tuhan menggerakkan hati saya dan saudara-saudara untuk melayani, untuk dipanggil melayani. Bersediakah kita? Bersediakah saya dan saudara-saudara untuk menaati panggilan dan kehendaknya? Ingat, Yesus memanggil orang-orang biasa, saudara-saudara, dan menjadikan mereka orang yang luar biasa. Yesus mampu menjadikan kita luar biasa, asalkan kita mau menjawab panggilan dan kehendaknya. Untuk menjadi apa? Untuk menjadi pewarta kabar baik Injil Tuhan di segala waktu dan tempat, dimanapun Tuhan berikan waktu bagi kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam pergumulan gereja dan bangsa, kami membutuhkan firman Tuhan.
untuk menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami. Ketika Tuhan melakukan pelayanan di dunia ini yang dimulai dari tempat Tuhan, itu juga yang kami rasakan saat ini. Tuhan ada di tempat ini. Tuhan melawati setiap kami yang mendengarkan, yang mengikuti pelayanan ini lewat streaming live ini. Tuhan Bapa di surga, teguhkan dan kuatkan iman kami. Teguhkan dan kuatkan komitmen kami sebagai anak-anak Tuhan untuk mampu mengatakan ya ketika Tuhan memanggil kami untuk melayani bagi Tuhan lewat sesama kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan. Terima kasih kepada Pastor Yoke yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Tiba saatnya kita akan berdoa syafaat bagi Tuhan. Sebelumnya mari sama-sama kita bernyanyi bagi Tuhan. Tenanglah kini hatiku. Tiap saat biarkan
Tuhan pencipta langit dan bumi, Tuhan ya dan amin. Engkaulah Alfa dan Omega, Tuhan yang menjadi pengharapan kami, Tuhan yang menjadi pertolongan kami. Engkaulah tempat kami untuk berseru di dalam segala persoalan kami. Kami berdoa untuk bangsa Indonesia yang sedang mengalami masalah di akhir-akhir ini, Tuhan, yang dimana menyebar pandemi virus corona. Kami berdoa kepada Tuhan, kiranya wabah ini dapat terselesaikan dengan baik. Wabah ini dapat terselesaikan dengan baik, dapat terlalui, sehingga kami boleh hidup seperti sedia kala, Tuhan. Banyak orang-orang yang mengalami sakit, yang menderita akibat pandemi dari virus corona ini. Bersama-sama kami memohon kiranya Engkau memberikan belas kasihan, memberikan kesembuhan, memberikan pertolongan kepada setiap orang-orang yang menderita. Tuhan, kiranya Engkau boleh menyembuhkan mereka, Engkau boleh memulihkan mereka. Kalaupun mereka menderita sakit ini, berilah mereka kekuatan, berilah mereka penghiburan untuk menghadapi sakit yang mereka derita. Berikan kami semua kekuatan, Tuhan, untuk melewati dari segala pencobaan, penderitaan yang kami alami. Perekonomian sekarang yang ada di bangsa Indonesia sedang surut. Tuhan, Engkau berkati setiap pemimpin kami, yang tertinggi sampai yang terendah. Engkau memberkati presiden kami, Bapak Jokowi Widodo. Engkau memberkati wakil presiden kami, Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin, supaya mereka membuat kebijakan-kebijakan yang dapat memulihkan perekonomian yang ada di Indonesia. Dan bahkan melalui staf-staf mereka, para menteri dan jajaran pimpinan yang lain, ditemukan obat-obatan yang dapat menyembuhkan dari virus corona. Biarlah bangsa ini Tuhan pulihkan, berikan rasa takut dan gentar akan Tuhan, untuk kami boleh bergandengan satu sama lain, untuk kami tetap kuat menyongsong masa depan yang lebih baik. Kami mau bersama-sama Tuhan berseru dan menaikkan doa ini kepada-Mu. Kami juga berdoa untuk Gereja Presbyterian Evangelical Indonesia dimanapun berada. Tuhan berkati gereja-gereja ini. Biarlah apa yang menjadi visi Tuhan, misi Tuhan dalam menjangkau banyak jiwa-jiwa datang kepada Tuhan untuk memberitakan Injil, kabar baik kepada setiap orang. Biarlah melalui gereja ini banyak orang dibawa mengenal Tuhan dan hidup lebih dewasa menjadi kabar yang baik kepada Tuhan. Biarlah setiap umat-Mu ini menjadi persembahan yang kudus di hadapan Tuhan. Kami berdoa untuk itu, Tuhan. Kiranya Tuhan melingkupi setiap kami yang ada di tempat ini, bahkan yang tidak ada di tempat ini.
Tuhan berkati kami semua. Berkati kami semua. Inilah doa permohonan kami. Inilah doa permohonan kami. Kami naikkan doa ini dalam nama Yesus, Tuhan dan Raja kami. Mari yang percaya kita katakan amin. Mari sama-sama kita berdiri. Puji nama Tuhan, kita akan mengakhiri rangkaian ibadah kita. Dan sebagai nats pedoman hidup baru kita bacakan bersama-sama yang diambil dari 1 Tawari ayat 1 Tawari pasal 16 ayatnya yang ke-24. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Doksologi. Puji Tuhan sumber berkat, puji Dia seluruh makhluk, puji Dia seluruh surga, Bapa Anak Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum kita mendapatkan berkat, kita naikkan doa Bapa kami untuk melengkapi doa kita pada ibadah di pagi hari ini. Mari kita mengucapkan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sebelum kita pulang, terimalah berkat yang datang daripada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati seluruh keluargamu. Kiranya Tuhan memberkati suamimu. Kiranya Tuhan memberkati istrimu. Kiranya Tuhan memberkati anakmu. Kiranya Tuhan memberkati orang tuamu. Kiranya Tuhan memberkati pekerjaanmu. Kiranya Tuhan memberkati studimu. Kiranya Tuhan memberkati kesehatanmu. Diberkatilah segala usahamu dan diberkatilah segala rencanamu, biarlah itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Kasih karunia dari Bapa Pencipta langit dan bumi melalui anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus dalam persekutuan yang indah di dalam Roh Kudus menyertai kita sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk Bapak dan Ibu, mengambil saat teduh di hadapan Tuhan.